Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak, shrah lana rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في محكم كتابه وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya ke akhir zaman. Muhtaramun mukarramun, para jamaah Masjid Jami Baitul Adli yang saat ini tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah baru saja kita menunaikan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah, di siang kali ini Al-Faqir hendak menyampaikan berkenaan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj, Isra berasal dari kata asra yusri isra'an, atau akar katanya saro yasri, maknanya berjalan di malam hari. Jadi kalau Isra, Nabi SAW diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, naik ke langit, dari langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang sakral yang luar biasa yang belum pernah terjadi atas seorang nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan belum pernah pula terjadi atas malaikat yang terdekat sekalipun. Dan hal itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, dan pelakunya Nabi kita Muhammad SAW didampingi oleh malaikat Jibril, bersamanya malaikat Mikail. Hadirin jamaah sekalian makan Allah, kami tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Tentunya Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa ditempuh selama 3 bulan ketika itu, tapi ini ditempuh dalam waktu yang sangat cepat dan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dari masa Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tapi itu diterima dengan keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika itu di antara tidur dan tidak tidur, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian singkatnya malaikat Jibril membedah Nabi Muhammad SAW, bedah yang keempat kalinya. Yang demikian itu bukan karena Nabi Muhammad SAW banyak dosa dibedah kemudian dikeluarkan dosa dari hatinya, tidak. Disebutkan oleh salah seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam kitabnya Simtud Durar, wa ma akhrajal amlak min qalbihi ada illa zaduhu tuhran ala tuhri. Bukanlah para malaikat itu mengeluarkan dari hati Nabi Muhammad itu kotoran, melainkan mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Hadirin, kemudian setelah malaikat Jibril membedah Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril menghantarkan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang luar biasa ditempuh hanya dalam waktu yang relatif singkat. Perhatikan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di sebagian malam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, kemudian kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan, dan beliau menemukan di perjalanan satu tempat yang disebut dengan Yathrib. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apakah ini gerangan wahai Jibril? Karena malaikat Jibril menyetop Nabi Muhammad SAW di tempat yang namanya itu Yathrib. Kemudian Nabi Muhammad sholat sunnah di sana. Setelah sholat sunnah, malaikat Jibril mengatakan bahwasannya tempat ini adalah tempat kau dilahirkan, yakni Yathrib Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di tempat ini pula akan dibangun masjid, dan begitulah seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai tiba ke Madian. Madian itu adalah kota Nabi Allah Shu'aib. Nabi Shu'aib alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad sholat sunnah bersama malaikat Jibril di Madian. Dikatakan bahwasannya ini tempat Nabi Allah Shu'aib, dan Nabi Shu'aib pernah menjodohkan Nabi Allah Musa kepada salah seorang dari putrinya. Kemudian selesai itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai kepada Baitlaham. Nabi sholat sunnah bersamanya malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan bahwasannya Baitlaham ini tempat kelahiran Nabi Allah Isa bin Maryam. Setelah Nabi Muhammad SAW sholat sunnah bersama dengan malaikat Jibril, kemudian sampailah Nabi kita Muhammad ke Masjidil Aqsa. Di sana Nabi Muhammad masuk dari pintu timur. Begitu disebutkan di dalam salah satu kitab, yakni Nuriz Zalam, bahwa Nabi Muhammad masuk dari pintu timur dan beliau sholat sunnah tahiyatul masjid bersama malaikat Jibril. Selesai sholat, maka dilihat oleh Nabi Muhammad para nabi, para rasul, para malaikat, para jin berkumpul semuanya di Masjidil Aqsa. Para nabi 124.000 nabi, para rasul 300 sekian, dan sejumlah daripada malaikat, sejumlah daripada jin, bahkan manusia-manusia yang diizinkan Allah Ta'ala ketika itu hadir mereka di Masjidil Aqsa. Ketika itu Masjidil Aqsa dengan kekuasaan Allah sedemikian rupa menampung sekian banyak manusia. Singkatnya, malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad setelah diazankan dan qomat di Masjidil Aqsa, beliau ditarik tangannya oleh malaikat Jibril untuk dijadikan imam bagi para nabi dan para rasul. Padahal dari abjad, kalau dilihat Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi terakhir dan rasul terakhir. Yang layak sebetulnya adalah, kalau menurut kita itu Nabi Adam atau yang lebih tua daripadanya. Tapi tidak demikian. Malaikat Jibril menarik tangan Nabi Muhammad untuk dijadikan imam bagi para nabi dan para rasul dan mereka yang hadir di Masjidil Aqsa. Selesai Nabi Muhammad mengimami mereka, maka Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai kepada di atas satu batu ala sakhrah Baitul Maqdis. Batu di mana di atas itulah Nabi kita Muhammad SAW Mi'raj. Namun sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW melihat Nabi Allah Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ini pertanda kalau para nabi itu hidup dalam kubur mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi melanjutkan perjalanan dan Nabi menaiki langit bersamanya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan singkat cerita, di setiap langit itu pastinya ada yang menunggu, ada yang menjaganya. Dan di setiap langit pula ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala jadikan mereka berada di setiap langit. Kemudian jamaah sekalian Allah, di langit pertama Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan di langit kedua Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Allah Isa bin Maryam bersamanya Nabi Ilyas. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti menjelang kiamat beliau akan turun ke bumi
dan akan memerangi Dajjal atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Nabi Muhammad, bukan lagi kitab Injil tapi Al-Qur'anul Karim. Sampai singkatnya, sampai Nabi Muhammad SAW ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai pada Rafraful Akhdar, dan ke satu tempat yang tidak mungkin atas seorang makhluk Allah sampai ke sana. Itu sampai terdengar goresan pena, sehingga Malaikat Jibril alaihissalam meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak bisa ikut serta. Kenapa? Kata Nabi kita Muhammad, ayatul khalil khalilah fi hadal maqam. Apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasihnya di tempat seperti ini? Kemudian Nabi Muhammad dikatakan oleh Malaikat Jibril, lau jawaztu laharqani nur, seandainya saya menerobos terus, niscaya aku akan terbakar oleh cahaya. Padahal Malaikat Jibril tercipta dari cahaya. Bayangkan kalau Nabi kita Muhammad itu nuran faqa kulla nur, cahaya yang melebihi dari cahaya-cahaya lainnya. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sampailah Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha, dan di sanalah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa penghalang. Dan ini jamaah sekalian makan Allah, bukan berarti Allah ada di Sidratil Muntaha, karena Allah tidak membutuhkan ruang dan tempat. Allah tidak membutuhkan waktu. Di sanalah Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Muhammad, salat at-tahiyatul mubarakatut thayyibatu salawat thayyibatu lillah. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kamu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahannya menyertaimu. Salam penghormatan yang agung dari yang maha agung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jawab Nabi kita Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh lainnya. Singkatnya, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad bersama umatnya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad menerimanya dengan baik. Kemudian selesai itu, Nabi turun, bertemulah dengan Nabiullah Musa. Kata Nabi Musa, apa yang kamu terima dari Tuhan, dari Allah Ta'ala? Yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Oh, kata Nabi Musa, saya sudah coba ini kepada Bani Israel, mereka tidak akan sanggup. Irji' ila rabbik is'alu tahfif, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Allah Ta'ala, minta keringanan. Kalau bahasa kitanya dispensasi. Kemudian dari 50 menjadi singkatnya 5 kali sehari semalam. Kata ulama, berbulak baliknya Nabi Muhammad itu hikmahnya Allah Ta'ala rindu akan, begitu rindunya kepada Nabi Muhammad, kepingin melihat beberapa kali. Sallu ala Nabi SAW. Kemudian jamaah sekalian, 5 kali untuk umat Nabi Muhammad itu sama dengan 50. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 5 kali sama dengan 50. Kemudian Nabi SAW bersabda, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafar jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir terang-terangan. Dan beliau pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap kali seseorang tidak sholat, maka ditulis namanya di pintu api neraka. Dikatakan padanya, fulan bin fulan labud lahu min dukhulin nar. Si Anu bin Anu harus masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga, memelihara kita semuanya, bisa menjaga sholat 5 kali sehari semalam. Kita bisa menganjurkan dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan terhadap khususnya keluarga kita, anak istri yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita perintahkan mereka untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu, anak istrimu itu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan ekstra sabar dalam hal menyuruh sholat kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat 5 kali sehari semalam yang menjadi perintah Allah terhadap Nabi bersama umatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan Isra Mi'raj. Intinya dari peringatan Isra Mi'raj adalah dari Isra Mi'raj itu sendiri Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sholat 5 kali sehari semalam, dan itu menjadi satu kewajiban yang tidak ada tawar menawar. Dan siapa saja orang yang meninggalkannya, maka itu dianggap kafir.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, umat Islam semuanya. Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.